Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Rinata Putri Ramadanti. Saya akan menyampaikan analisa film Inside Out menurut sudut pandang ilmu psikologi. Sinopsis dari film ini adalah sebagai berikut. Film Inside Out menceritakan tentang berbagai emosi yang ada di dalam tubuh seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Riley yang lahir di Minnesota. Di dalam pikirannya terdapat 5 perwujudan emosi. Kelima emosi ini tinggal di sebuah tempat yang disebut headquarters atau markas besar atau juga otak, yang merupakan pusat kendali pikiran Riley yang membimbingnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebuah kenangan. Kenangan barunya disimpan di bola berwarna yang mewakilkan masing-masing emosi, seperti joy berwarna kuning, fear berwarna ungu, anger berwarna merah, disgust berwarna hijau, dan sadness berwarna biru. Perasaan Riley didominasi oleh joy, kegembiraan. Memori kegembiraan yang cukup mendominasi tersebut membentuk memori inti yang ujung-ujungnya membentuk kepribadian Riley yang disebut Island of Personality atau Pulau Kepribadian. Ketika masih kecil, Riley sangat periang, namun keadaan menjadi tak sama lagi ketika Riley memasuki awal remaja, di mana Riley yang berasal dari daerah pinggiran kota harus pindah ke kota metropolitan California, San Francisco, mengikuti ayahnya. Headquarters pun menjadi kacau ketika Riley berusaha beradaptasi dengan kehidupan kota besar. Sementara Joy berusaha untuk tetap optimis bahwa Riley dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya dengan penuh kegembiraan. Kelima emosi ini berseteru tentang cara terbaik untuk Riley dalam menghadapi kehidupan di kota, rumah, sekolah, dan lingkungan yang baru. Selanjutnya, isi cerita dalam perspektif psikologis. Film ini merupakan sebuah petualangan dalam kehidupan sehari-hari seorang manusia, mulai dari lahir sampai tumbuh besar. Dalam film bisa diketahui bahwa cara emosi bekerja dalam berbagai macam bentuknya dalam perjalanan pertumbuhan dan perkembangan. Yang menjadi perhatian pada film ini adalah emosi yang tercipta dari seseorang. Emosi tersebut digambarkan dengan bentuk animasi yang berada di kepala sebagai pusat kontrol manusia, otak, yaitu sebagai pusat pengendali kehidupan sehari-hari seorang manusia. Ada 5 emosi yang ada pada diri manusia. Setiap emosi membantu sama lain dan saling berkaitan yang dapat dijalani dengan baik, sehingga itu semua dapat memudahkan kita mengetahui apa saja perasaan yang ada dalam tubuh kita yang dapat mengatur bagaimana kepribadian kita dapat terbentuk. Nah, emosi yang pertama yaitu joy atau kebahagiaan. Joy ini bertugas agar Riley bahagia. Emosi yang kedua yaitu fear atau ketakutan. Fear ini membuat Riley terhindar dari hal-hal yang berbahaya. Selanjutnya, emosi yang ketiga yaitu anger atau kemarahan. Anger berguna agar Riley berani. Emosi yang keempat yaitu disgust atau ketidaksukaan atau jijik. Disgust melindungi Riley dari makanan-makanan atau hal-hal yang tidak baik. Dan emosi yang terakhir atau yang kelima yaitu emosi sadness atau kesedihan. Emosi yang sering diremehkan adalah sadness. Ia dianggap oleh Joy atau kebahagiaan tidak memiliki fungsi. Pada kenyataannya, ia memiliki fungsi yang sangat berarti. Terbukti ketika gajah atau bingbong bersedih, yang dapat menghiburnya dan menjadi temannya adalah sadness. Juga terbukti ketika akhir skenario dalam film ini, yang menjadi pemecah masalah adalah sadness. Riley mempunyai sebuah keluarga yang harmonis, yang mana fungsi keluarga adalah faktor utama dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Kenangan-kenangan Riley yang telah memasuki alam pikirannya digambarkan dengan bola kristal yang berisi memori dengan berbagai warna yang menggambarkan beberapa emosi dari kegiatan yang dilakukannya. Karakter Riley dibentuk seperti pulau-pulau ingatan yang tersimpan sebagai inti memori di samping bola-bola kristal yang tersimpan sebagai ingatannya. Beberapa pulau tersebut dikendalikan oleh pusat pengendali di mana di sini disebut sebagai otak yang menyimpan beberapa ingatan yang ada. Namun, ada juga tempat yang dijadikan sebagai tempat pembuangan yang mana memori-memori yang telah terbentuk di masa lalu dibuang atau dilupakan atau ditinggalkan, dan itu merupakan ingatan yang tidak penting. Selain itu, ada juga tempat di dunia mimpi, bahkan sampai alam bawah sadar.
Kemudian sesuatu berubah, yaitu Riley dan keluarga harus pindah kota bersama ayahnya, di mana di lingkungan yang baru Riley harus beradaptasi yang sebelumnya di lingkungan lamanya saat usianya masih kecil. Ada beberapa perselisihan yang terjadi dengan kelima emosi yang ada di pikiran Riley, yaitu mereka menganggap rumah barunya tidak lebih baik daripada rumah sebelumnya, dan rumah lamanya lebih baik daripada yang baru. Saat perpindahan rumah, di sini dibutuhkan sikap dari seorang Riley yang harus menghargai keputusan orang tuanya pindah rumah dan ia harus mengerti dengan keadaan yang harus dijalani kedua orang tuanya. Dalam keadaan suasana baru membuat psikis Riley menjadi lebih tidak memihak dengan lingkungan baru karena harus beradaptasi lagi dan ia harus menghadapi situasi dengan menjaga emosi yang telah bertanam di lingkungan lama. Dalam film tersebut, kita bisa melihat bahwa gambaran jiwa, yaitu emosionalnya Riley, yang begitu dinamis dikarenakan ia masih terganggu dengan lingkungan lamanya yang membuatnya lebih nyaman daripada tempat barunya. Keadaan menjadi kacau di saat Riley memperkenalkan diri dengan kelas barunya dan kepada teman-temannya, yaitu ketika ia menceritakan tentang kepindahannya yang menurut Riley sangat berbeda dan berubah. Saat kondisi emosional Riley semakin meningkat tanpa ia sadari, ia mengalami keadaan tidak baik atau frustasi yang berkepanjangan dalam pikirannya karena sesuatu telah merubah dirinya. Keadaan frustasi yang berlangsung terlalu lama dan tidak dapat teratasi oleh seseorang akan menimbulkan stres. Di saat kesendirian Riley, ada beberapa yang timbul, yaitu yang pertama, perasaan yang merupakan keadaan atau situasinya sebagai akibat dari persepsinya terhadap stimulus baik eksternal maupun internal. Kemudian, tingkat emosi yang merupakan sebagai reaksi kompleks yang mengandung tingkatan aktivitas yang tinggi dan diikuti perubahan dalam kejasmanian serta berkaitan dengan perasaan yang kuat, yang berarti bahwa emosi lebih intens daripada perasaan. Perasaan yang dirasakan Riley merupakan perasaan yang timbul pada waktu sekarang, nyata dan sedang dihadapinya dalam situasi tersebut. Dari film ini kita dapat menyimpulkan bahwa pikiran kita dapat merespon satu hal yang sama dengan cara yang berbeda. Contohnya tentang hujan. Bahagia melihat hujan menjadi satu hal yang menyenangkan karena kita dapat bermain hujan. Namun di sisi lain, rasa sedih pandangan tentang hujan akan membuat kita menderita karena kebasahan dan terendam air. Setiap emosi memiliki porsinya masing-masing, karena kita tidak selamanya akan merasa selalu bahagia. Kita pasti akan merasakan sedih, takut, marah, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori emosi. Kata emosi diturunkan dari kata yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu emotion, dan émouvoir artinya kegembiraan, dan bahasa Latin émouvoir atau luar, dan mover artinya bergerak. Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Jadi, emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia. Secara sederhana, emosi dapat diartikan sebagai suatu gejolak dalam jiwa yang biasanya diluapkan atau diaplikasikan dalam bentuk perbuatan yang tidak terkendali. Berdasarkan penelitian dari Paul Ekman, ternyata ada bahasa emosi yang dikenal oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, yaitu emosi yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi wajah yang di dalamnya mengandung emosi takut, sedih, marah, dan senang. Adapun hal positif yang dapat diambil dari film Inside Out adalah sebagai berikut. Yang pertama, emosi adalah energi pendorong manusia. 2. Emosi adalah pesan dari diri kita. 3. Setiap manusia mempunyai emosi utama. 4. Hati-hati ketika anger memegang kendali hidup kita. 5. Emosi adalah kacamata kita dalam memandang dunia. Without anger or sadness, you won't be able to feel true happiness. Tanpa kemarahan atau kesedihan, kamu tidak akan bisa merasakan kebahagiaan sejati. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.